anak-anak. Puji Tuhan, Tuhan baik. Hari ini lagi kita ketemu. Kita mau sama-sama beribadah. Kalian siap ya? Dan Khawatir percaya kalian sehat-sehat. Kalian diberkati Tuhan. Kalian dijaga Tuhan. Mama, papa, semua keluarga dijaga Tuhan. Hari ini tanggal 11 Juli, minggu kedua. Kita ketemu di ibadah hari ini dan seperti biasa, bukan biasa-biasa, yang luar biasa, setiap ibadah kita harus memulai dengan apa? Berdoa. Siap anak-anak, duduk manis dulu ya. Semua duduk. Tapi Khawatir mau ngingetin, selama ibadah, semua kamera, HP-nya, gambar kalian dilihat ya. Ya, maksudnya dilihat baik-baik. HP-nya jangan dipindah sana, pindah sini ya. Sebelum kita berdoa, Khawatir ingetin itu. Itu yang baik. HP-nya simpan, berdiriin ataupun dilihatkan yang baik, jangan dipegang. Jadi simpan supaya kalian tidak terganggu dengan pegang HP. Tapi kalian ibadah dengan konsentrasi yang baik ya. Oke, kita akan mulai berdoa. Angkat tangan, tutup matamu, angkat hatimu sama Tuhan. Khawatir percaya, anak-anak pun percaya hari ini di dalam ibadah Tuhan akan berkati kita semua. Ya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini lagi kami diberikan kesempatan, waktu yang baik yang Tuhan buat bagi kami. Boleh ada beribadah bersama. Tuhan, kami ingin menyenangkan Tuhan. Kami ingin Tuhan tersenyum melihat kami semua dalam ibadah ini. Karena hari ini kami mau taat, kami mau dengar firman Tuhan, dan kami mau diberkati oleh Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau diberkati. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan ya. Kita akan menyanyikan pujian bersama. Dan lagu ini pujian, sudah lama ya kita nggak nyanyikan ini pujian. Wah, sudah hampir setahun, hampir 2 tahun kali ya. Selama COVID rasanya belum pernah lagi lagu ini dinyanyikan. Lagu ini berkata, Dia yang terhebat. Dia itu siapa coba menurut kalian? Udah pasti Tuhan Yesus. Dia yang terhebat. Dan pujian ini Khawatir ingin kalian berdiri memuji Tuhan, menyanyikan pujian ini bersama. Dengan sukacita ya. Nah, ini pujiannya. Sip.
Dia Yesus terhebat. Kalian pun hebat karena ada Yesus dalam hidup kalian. Makanya kita sebut Dia yang terhebat, Yesus yang terhebat. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia orang-orang hebat. Dan kalian anak-anak hebat. Percaya? Kawati mau bilang itu, ini firman Tuhan loh. Ya, firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepadanya disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu artinya yang percaya Yesus, Tuhan yang hebat itu pasti hebat. Ya, oke. Ya, senang ya hatinya kalau dibilang kalian anak-anak hebat. Hati juga senang karena kita semua anak-anak yang dipilih Tuhan. Dan Kawati percaya kalian anak-anak bukan anak-anak kecil biasa. Anak-anak generasi bagi Tuhan. Anak-anak yang akan melanjutkan apa yang Tuhan percayakan. Ya, kalian percaya, harus yakin. Kalian adalah generasinya Tuhan. Dan kalian harus katakan, aku generasi bagi Kristus. Aku mau maju, aku mau jadi orang yang luar biasa. Karena aku punya Allah yang besar. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup membuat segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Lagu pujian ini berkata, akulah generasi bagi Kristus. Dengan semangat ya. Oke, dengan semangat. Sip.
kalau memuji Tuhan sambil berdiri, melompat, bergaya buat Tuhan loh. Kok nyanyi jangan lesu-lesu. Itu yang lesu-lesu mah kayak orang yang di pasar, di pinggir jalan. Kasihani saya, minta dong. Nah, nanda Tuhan nggak gitu. Semangat! Ya, walaupun orang kita dengar sekarang situasinya di Bandung, ya, lagi kesana kemari, ada semua banyak. Beberapa waktu lalu ada beberapa teman Kawati meninggal, dipanggil Tuhan karena COVID. Tapi Kawati mau bilang sama kalian, COVID tidak membuat kita takut. Yang perlu kita takut adalah takut akan Tuhan. Kita harus takut Tuhan. Karena apa? Yang kita takuti di dunia ini hanya Tuhan. Dia yang menjamin hidup kalian. Dia yang pelihara kalian. Dia yang jaga kalian. Oleh sebab itu anak-anak, selama situasi seperti sekarang, yang Pak Wati bilang, aduh, Bandung dibilangnya agak sedikit buka, ya bilang ngeri juga ya. Tapi anak-anak Tuhan pasti dikasih hikmat. Jadi Kawati ingetin, kesempatan ini gak perlu kalian gak perlu keluar, di rumah saja ya, gak usah keluar karena ada bisa nular ya. Bukan cuma orang tua, anak-anak pun terkena ya. Jadi kalaupun keluar ada perlunya tetap jaga protek diri kalian dengan masker. Keluar, pulang di rumah, cuci tangan, bersihin semua ya. Nah itu anak-anak hebat. Anak-anak hebat memperhatikan hal itu. Nah anak-anak, minggu lalu kalian masih ingat ya Kak Arnold ya yang sampai Kak Samuel, Kak Arnold lagi, Kak Samuel ya. Kak Samuel bicara tentang seseorang yang hidupnya luar biasa, dari sejak kecil, dari sejak muda dipilih Tuhan dan dia diangkat menjadi raja. Dan raja itu diberkati Tuhan luar biasa hebatnya. Dan raja itu punya anak-anak. Dan hari ini Kawati ingin ajak kalian perhatikan firman Tuhan. Lanjutannya dari cerita atau firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Samuel. Ya, tapi sebelumnya mari kita akan menyembah Tuhan. Pujian ini berkata, Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang manis, dikatakan pujian ini. Roh Kudus itu baik bagi kita, dia menemani, menolong kita. Dan pujian ini bersama-sama dalam sikap duduk, kita duduk dengan manis, kita akan menyembah Tuhan dengan pujian. Ya, konsentrasi. Angkat pujian ini bersama-sama semua. Kita semua ya. Yesus yang termanis,
termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kalian siap diberkati firman? Kalau percaya. Karena Tuhan, kalau dengar firman Tuhan, Tuhan kasih sesuatu hadiah yang dahsyat. Kenapa? Akan dibuat berhasil. Nah, anak-anak, hari ini kita mau baca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal ketiga. Ya. Semua ambil Alkitab, duduk yang manis dan perhatikan Alkitab. Buka 1 Raja-Raja di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama. Oke, siapkan dulu Alkitabnya. Lalu duduk baik-baik. Semua anak-anak duduk. Waktu Kawati sampaikan firman Tuhan, kalian juga perhatikan ya. Karena ada ayat-ayat yang akan diperlihatkan sama kalian. Nah, firman Tuhan ini akan kita dengar. Sekali lagi, mari kita minta Roh Kudus menolong kita. Tuhan membukakan firman ini. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami. Karena kami tahu firman Tuhan itu buat kami semua anak-anak yang mendengarkan firman-Nya. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kita lihat Alkitab kita. Alkitab kita dari mulai ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ya. Ayat 1, 2 kita lewatkan saja. Tetapi ayat yang ketiga ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja ini juga sama, di 2 Tawari 1 ada. Ya, ceritanya firmannya ini disampaikan. Tapi kita hari ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Nah, dikatakan begini. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Nah, dengar, hari ini ada 2 orang yang disebut dalam bacaan barusan. Siapa? Salomo, dan yang kedua adalah Daud. Daud adalah ayahnya Salomo. Kita tahu Salomo adalah orang yang lahir ataupun anak dari Daud yang ada. Dan saat itu Salomo menggantikan Daud sebagai raja. Ya, Tuhan pilih Salomo. Ya, kita ingat beberapa minggu lalu tentang anaknya Absalom. Absalom ingin jadi raja. Dia berontak sama papahnya, sama bapaknya yaitu Raja Daud. Dan Tuhan buat tragis meninggalnya, tahu nggak? Ya kan? Waktu dia lari, dia naik kuda yang wow, keren kuda ini. Lari, rambutnya kan gondrong. Rambutnya terkait di ranting di pohon dan tergantung di atas pohon. Dia malu. Ya,
seorang yang pemimpin yang dieluk-elukan oleh kelompoknya Absalom. Dia malu dan akhirnya dia minta dibunuh. Dia minta orang bunuh dia, tapi nggak ada yang mau. Akhirnya dia bunuh diri. Itu anaknya Daud. Nah, hari ini kita akan bicara tentang seorang yang namanya Salomo. Ya, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, hidup menurut ketetapan Daud. Apa itu ketetapan Daud ya? Dengar anak-anak. Waktu itu ketetapan aturan yang dibuat oleh Daud itu diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya bangsa itu takut akan Tuhan. Bangsa itu mentaati firman Tuhan. Sehingga Daud memerintahkan kepada seluruh bangsanya untuk takut dan mengasihi Tuhan. Karena kalau tidak, mereka akan sial. Ya, karena mereka harus hadapi orang-orang dalam peperangan bangsa, orang-orang Filistin, orang-orang musuh-musuh mereka. Yang memberikan kemenangan adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita lihat pada suatu hari, Salomo ingin memberikan persembahan. Ya, kalian lihat nanti ada gambarnya. Dia dari Yerusalem ingin ke Gibeon. Dia ingin memberikan satu korban persembahan. Lalu korban itu korbannya banyak sekali, dikatakan 1000. Wow, banyak sekali. 1000 korban bakaran. Ayat 4 katakan 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo. Artinya Salomo ini orang hebat ya, kaya ya. Betul, karena apa? Diwariskan oleh bapaknya Daud sebagai seorang raja. Tentu raja yang dipilih Tuhan menjadi raja Israel. Ya tentu bukan raja biasa ya, raja ini pasti semua kekayaan. Karena zaman Daud terkenal, banyak yang mengenal dia, banyak juga musuh mengenal dia. Jadi kekayaannya banyak sekali, berlimpah. Dan hari itu, waktu dia pergi ke Gibeon, ya, dia memberikan persembahan 1000 korban bakaran. Kalau umpamanya korbannya sapi, sekarang harga sapi mahal. 1000 berapa? Banyak pisan ya, itu uangnya ya. Khawatir pakai bahasa pisan. Orang Sunda kita di Bandung kan. Nah, oleh sebab itu, waktu sesudah dia memberikan korban persembahan, kalian lihat dia bakar semua persembahan itu dibakar, diberikan untuk supaya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Sesudah hari sore dan malam, dia kembali. Dia masuk, dia beristirahat di kamarnya. Waktu dia beristirahat, dia mulai tidur. Waktu dia tidur, dia bermimpi. Kalian tahu dia mimpi. Kalian pernah mimpi kan? Nah, mimpinya Salomo ini, dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bertanya sama Salomo dalam mimpi. Ayat 5 berkata begini, 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Lalu berfirmanlah Allah kepada Salomo. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Oh anak-anak, waktu Tuhan tanya mau minta apa, wih hebat ya. Tuhan tawarkan mau apa. Wow, Tuhan datang melalui mimpi
Dan itu bukan mimpi-mimpi biasa. Mimpi di mana Tuhan akan nyatakan, membuktikan apa yang dikatakan Tuhan terjadi. Dan kalian tahu, Tuhan tanya sama Salomo, mintalah apa yang kamu mau. Anak-anak, kalau Tuhan tanya sama kalian, kalian mau dalam mimpi Tuhan datang sama kalian. Kamu mau apa? Oh, kalau Tuhan tanya begitu apa? Woi, pasti banyak yang dipikirin. Mau ini, mau ini, mau itu, banyak sekali ya. Tapi dengar ayat 6 berkata begini. Ayat 6 berkata begini. Lalu Salomo berkata, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu. Salomo berkata, engkau sudah memberkati bapakku, engkau sudah menunjukkan kasihmu kepada bapakku Daud. Engkau sudah buat sesuatu yang luar biasa kepada bapakku dan bangsa Israel. Bapakku tuh hidupnya baik, jujur, setia, ya. Dan Tuhan sudah jamin kehidupan bapakku dan hari ini aku percaya, kata Salomo. Semua itu Tuhan akan berikan juga kepada saya. Hari ini saya dijadikan seorang raja. Raja di Israel. Itu semua karena Tuhan. Dalam mimpi, dalam tidurnya. Dan Salomo berkata demikian kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini aku duduk di tahta menjadi raja di kerajaan ini, semua karena pemberian Tuhan. Maka tuh Salomo bilang begini, ayat 7. Ya Tuhan, Allahku, engkau yang mengangkat hambamu, ya tadi Kak Wati bilang. Engkau sudah mendudukan ayahku menjadi raja, hari ini aku lihat dan aku merasakan dan aku percaya engkau juga yang mengangkat aku. Tapi Tuhan tolong, Salomo bilang, tolong Tuhan. Bangsa ini banyak sekali dengan segala persoalannya. Saya harus menghadapi banyak hal. Oleh sebab itu Tuhan, dalam mimpinya Salomo berkata, aku minta Tuhan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Dia bilang, dia memimpin umat yang bukan sedikit, bukan 10-20, tapi ribuan orang. Umat-umat pilihan Tuhan yang dipilihlah itu bangsa Israel. Besar yang tidak terhitung katanya. Maka Salomo bilang ayat 9, maka Tuhan berikan kepada hambaku hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dia bilang, Tuhan berikan saya hati yang mengerti, paham, menimbang, artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, yang tidak baik. Ya. Terus untuk menghakimi umatmu banyak hal yang terjadi. Supaya di dalam menghakimi umat Tuhan di tengah-tengah semua ribuan yang tidak terhitung tadi, dia bisa membedakan mana yang baik, yang benar menurut Tuhan. Dan itulah yang diminta oleh Salomo dalam mimpi. Kalau Tuhan, dia bilang ayat 10, kalau Tuhan, menurut Tuhan, di mata Tuhan itu baik, berikan itu Tuhan. Aku ingin Tuhan berikan kepadaku hikmat. Kalian sering dengar kata hikmat ya.
hikmat itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan ya untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Itu pemberian Tuhan. Inilah yang diminta oleh Salomo. Salomo minta kepada Tuhan supaya dia bisa menimbang, menghakimi, menghadapi orang-orang yang punya perkara, punya persoalan. Sehingga aku memberikan keputusan, karena semua yang diputuskan di dalam segala hal di bangsa itu, semua itu harus keputusan seorang raja. Jadi kalau raja bilang hari itu ada keputusan raja, hari itu kalian berdoa, semua tidak ada, sampai ke semua yang anak kecil di rumah pun harus ikut berdoa. Bahkan dikatakan kalau semua berpuasa, semua sampai ke binatang peliharaan tidak boleh dikasih makan, ikut puasa. Nah itu keputusan-keputusan yang dibuat raja itu harus diikuti, ditaatin. Nah anak-anak tahu menurut Tuhan lalu adalah baik di mata Tuhan. Apa yang diminta Salomo itu Tuhan lihat itu baik, baik sekali. Karena apa? Salomo cuma minta itu supaya bisa membedakan ya, hati yang paham, memiliki hati yang paham, mengerti apa yang Tuhan mau untuk disampaikan di tengah-tengah umat ataupun bangsa Israel. Dan anak-anak tahu nggak? Ayat 11 katakan, jadi berfirmanlah Allah. Wow. Sesudah Salomo meminta demikian, lalu Tuhan berfirman. Tuhan bilang, kamu cuma minta hikmat, kamu minta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kamu tidak minta umur panjang, kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta nyawa musuh-musuhmu, kata Tuhan. Tapi kamu cuma minta supaya Tuhan memberikan hikmat untuk bisa memutuskan, katanya. Memutuskan anak yang baik menurut Tuhan. Hukum-hukum apa yang baik menurut Tuhan. Wah, anak-anak. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan melakukannya. Aku akan berikan kau hikmat. Aku akan memberikan kau pengetahuan yang luar biasa yang tidak pernah ada saat itu. Siapapun tidak bisa menandingi kamu. Kamu tidak minta harta, kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta musuh dikalahkan, tapi kamu cuma minta hikmat. Tapi Tuhan bilang, aku kasih kamu bonus. Aku kasih kamu kekayaan. Aku beri kau hikmat. Aku beri kau pengertian. Sebelum engkau melakukan apapun, ya, pasti aku berbicara padamu, baru engkau memutuskan segala sesuatu. Dan tahu anak-anak, waktu diberi hikmat, semua diberkati Tuhan, umur panjang, kekayaan, udah kaya, kekayaan lagi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan bangsa Israel. Dan anak-anak tahu nggak? Satu pun tidak ada saat itu orang yang diberikan, cuman Salomo. Tidak ada satu pun, cuman Salomo. Bahkan dikatakan ayat yang 12, perhatikan Alkitab kalian. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Didengar ya doanya ya. Apa yang diminta didengar. Senang loh anak-anak. Waktu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku boleh gak minta ini?
Waktu Tuhan dengar senang ya. Tuhan bilang, oh aku akan kasih. Oh senang sekali. Tuhan, aku berdoa, beri aku berkat mama papa, bisa beli sesuatu. Tuhan kasih. Senang gak? Pasti Tuhan dengar dan Tuhan mau. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Pasti Tuhan beri ya. Dan dengar baik-baik. Dikatakan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti kamu. Wah, Tuhan bilang cuma satu-satunya. Hebatnya. Hebat sekali. Bahkan dikatakan juga apa yang kau minta aku berikan. Kekayaan, kemuliaan, sehingga umur panjang. Tekan seorang pun seperti engkau, seperti raja-raja yang lain. Itu janji Tuhan loh. Apa yang dikatakan Tuhan dalam mimpi itu benar terjadi. Nah anak-anak, terjadi. Nah dikatakan jika kamu hidup, tapi ada dengan syarat. Jika kamu harus hidup menurut petunjuk yang kutunjukkan kepadamu. Artinya apa yang dikatakan Tuhan itu harus diikutin. Maka itu semua diberi. Dikatakan jika ayat 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Wow. Tuhan mau anak-anak taati firman Tuhan. Tuhan mau anak-anak dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan mau engkau mendengar-dengaran akan orang tua kalian yang takut Tuhan. Karena itu syaratnya. Tuhan bilang takut Tuhan. Karena engkau apa? Engkau menuruti jalan-jalanku yang kutunjukkan. Bahkan dikatakan mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Dengar dan lakukan. Ya, firman Tuhan bilang apa? Jangan mencuri. Benar kita, tidak bolehlah. Tapi Tuhan bilang, kasihilah sahabatmu. Kita harus benar dengar. Oh iya, saya mengasihi sahabatku. Gimana kita lakukan? Waktu dia sakit, kita perhatikan. Kita datang berdoa, kita kasih sesuatu. Itulah kita lakukan, praktekin. Ya. Lalu dikatakan sama seperti bapakmu. Aku akan memperpanjang umurmu. Lalu sesudah berkata demikian, Salomo kaget, bangun dia. Waduh, ternyata saya tadi tidur, saya mimpi. Tapi Salomo ingat, anak-anak, ini bukan mimpi. Tadi kalau tidak jelasin, bukan mimpi biasa. Ya. Dan akhirnya Salomo kembali ke Yerusalem. Dia ingat bahwa itu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan. Dan Salomo tidak pernah lupa itu. Dia kembali ke Yerusalem. Lalu dia mulai mengatur seperti yang dilakukan oleh bapaknya Daud. Bagaimana mengatur kerajaan. Semua rakyatnya, bangsa Israelnya harus tentram, damai, terpelihara. Itu raja yang bikin aturan. Raja perintahkan kepada menterinya, ajudannya, semua itu supaya mereka hidup damai. Nah, anak-anak, pada saat itu, hari itu, beberapa waktu dia sampai di istana, dia tinggal di kerajaan, lalu dia dengar ada orang-orang ribut. Di luar ribut. Lalu dia tanya, ada apa? Lalu mereka akan sampaikan bahwa ada
ada dua wanita yang lagi ribut di luar. Mereka dua ribut bertengkar. Lalu Salomo panggil dua wanita itu. Yang wanita pertama, kita sebut dia Ibu A. Ibu A datang menangis. Ibu B juga ribut, menangis juga. Tapi Ibu B ini menangisnya sambil marah-marah. Ibu A menangis sedih. Lalu mereka dua bertengkar di depan Raja Salomo. Apa yang mereka tengkari? Ya. Yang Ibu A bilang begini, ini Raja Salomo. Aku punya anak, masih bayi. Pada waktu malam aku tidur, pas waktu tidur, aku tidur dengan bayiku. Waktu aku bangun pagi-pagi, kulihat bayiku mati. Ada di sebelahku. Tapi kulihat, perhatikan mukanya, ini bukan bayi saya, bukan anak saya. Saya lihat si ibu yang B, anaknya ada. Juga sama, datang. Dia lihat, ini anak saya. Ibu B bilang, enak aja, ini kan anakku. Yang anak yang mati ada di Ibu A, anak yang hidup, yang bayi ini, anaknya si ibu ada di Ibu B ini hidup. Mereka dua bertengkar. Wah, katanya, karena mereka dua tinggal serumah. Ya, bertengkar. Yang Ibu A bilang, itu anak saya tahu anak saya. Ibu B bilang apa? Tidak, ini anak saya, anakmu tuh yang mati. Kenapa dia mati? Pada waktu tidur rupanya tidurnya keenakan, anak yang bayi ini tertindis, kejepit mamanya, mungkin tidurnya orang Sunda bilang mota, matilah kegencet. Anak bayi kan ya, tidak bernapas. Lalu Ibu B bilang, enggak, ini anak saya. Sambil marah, ngotot. Ibu A bilang, enggak, ini aku kenal anakku aku kenal. Bagaimana aku tahu, kan aku yang melahirkan. Sama aku juga, kata Ibu B. Kalau gitu gimana mau ribut di depan Raja Salomo. Apa yang terjadi teman? Raja Salomo duduk, diam, perhatikan. Kawati percaya. Alkitab tidak menyatat, dikatakan Salomo tanya Tuhan. Tetapi Kawati percaya. Saat Salomo memperhatikan itu, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kemampuan itu untuk Salomo. Tuhan kasih kepintaran, pengetahuan yang dasar dari Tuhan untuk bisa membedakan yang mana ibu anak ini. Yang mati yang mana mamanya, yang hidup mana mamanya. Lalu tuh Salomo suruh perintahkan kepada anak buahnya, ambil pedang, bawa pedang ke sini. Mereka kaget, untuk apa coba pedang? Pedang kan untuk perang bagi mereka. Bawa ke sini. Angkat anak itu yang hidup itu. Yang kecil itu, yang tadi diributin yang masih hidup. Angkat ke atas. Ambil dengan pedang, belah dua. Bagikan anak ini, sebelah untuk ibu A, sebelah untuk ibu B. Lalu ibu A ini langsung menangis. Tuhan, tolong Raja, jangan, oh Tuhan, jangan. Oh Raja, jangan. Jangan apa? Jangan dipotong, udah biar nggak apa-apa. Sudah anak itu diberikan sama ibu B aja. Jangan. Ibu B lain lagi dia berkata. Oh potong aja. Potong aja Raja, potong jadi dua. Ingat baik-baik. Saat ibu B berkata begitu, Raja Salomo tahu. Berikan hikmat. Anak yang hidup, anak bayi yang hidup itu, anaknya ibu A. Kenapa? Karena dia rela, dia bilang jangan dibunuh.
sudah anakku, kukasihkan aja. Tapi ibu B lain lagi. Dia bilang, bunuh, potong aja bagi dua. Raja Salomo dikasih hikmat. Lalu bisa membedakan mana yang benar. Oh, keren anak-anak. Ibu yang punya anak yang masih hidup itu, ibu A itu, anak raja bilang, kasihkan anak itu kepada ibu A. Ibu ini yang punya anak. Wow, anak-anak. Khawati baca ini firman ini ya, khawati bilang dahsyatnya Tuhan. Begitu dikasih hikmat kepada Salomo untuk bisa membedakan dua orang yang bertengkar, memperebutkan seorang anak bayi yang masih hidup. Satu mati, tapi Tuhan kasih hikmat. Potong belah dari mulai kaki aja dengan pedang. Bagi dua, kasihkan kepada mereka. Tapi ini luar biasa anak-anak. Dari sejak hari itu, hikmat yang ada di dalam Salomo ini terkenal. Ibu dua ini, yang ibu yang bohong itu dia dibawa tentunya pasti yang jahat kan akan dihukum ya. Ibu yang punya anak aslinya dia pulang bawa anaknya dengan senang hati. Dan semua perkataan Salomo dan apa yang terjadi di saat itu dengan Salomo dan dua ibu ini sampai dicerita terkenal, didengar semua orang, bahwa semua bangsa lihat mendengar bahwa Salomo dikasih hikmat yang luar biasa, hebat. Dan tahu nggak anak-anak, hikmat ini sampai terkenal sampai ke seluruh negeri yang lain. Karena apa? Salomo memang waktu itu dia punya istri dari bangsa Mesir. Ya. Istrinya dari bangsa Mesir. Nanti ada waktunya kita cerita kenapa kok cari istrinya orang Mesir. Memang itu perjanjian antara negara supaya mereka bisa bersekutu. Berjanji bisa jadi teman, persahabatan. Dalam persahabatan itu jadilah Raja Mesir punya anak perempuan dinikahkan oleh Salomo. Nah, hari ini anak-anak, Khawati ingin sampaikan dengan firman Tuhan. Yang pertama, kalau kalian ingin dapat hikmat seperti Salomo, zaman dulu dikatakan di dalam Alkitab cuman Salomo saja yang mendapat hikmat. Tapi zaman sekarang, zaman di mana kita percaya kepada Yesus Tuhan yang sudah mati di salib dan telah bangkit bagi kita untuk menebus kita dari dosa. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan berikan kita juga hikmat untuk bisa membedakan mana yang tidak baik dan mana yang jahat. Yang mana yang baik dan mana yang jahat. Khawati percaya, saat kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita akan mengingatkan, akan menegur kita. Demikian juga dengan kita kalau kita berteman dengan orang lain, dengan semua berngobrol dan siapapun. Kalau kamu agak susah mencari jawaban kalau ada persoalan, teman-teman persahabatan, teman main, tiba-tiba ada sesuatu, kamu ingin bela mana, kamu ingin bela teman yang mana, minta berdoa sama Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Berdoa bukan langsung duduk berlipat tangan, enggak. Hatimu berdoa. Kamu berseru, Tuhan tolong aku. Karena aku anak Tuhan, aku pasti diberikan Tuhan hikmat juga untuk bisa bagaimana melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu
di tengah-tengah orang yang membutuhkan ataupun dalam situasi seperti itu. Ya, Kawati mau sampaikan satu kesaksian pendek. Beberapa minggu lalu Kawati mau bahkan firman Tuhan. Ya, nah malam itu Kawati biasa beresin pakaian semua, sepatu semua. Kawati ganti tas. Waktu Kawati ganti tas, semua dipindahin semua di tas yang lain. Karena minggunya sorenya mau ada keundangan kan. Masa ke pesta pakai rangsel kan, bajunya rapi, aneh lucu gitu ya. Jadi Kawati ganti tas. Tahu nggak waktu Kawati tidur, Kawati tahu itu Tuhan kasih mimpi. Mimpinya ini, Tuhan ingatin ada kunci di tas itu yang ketinggalan. Kawati langsung kaget. Kawati buka, dilihat di mimpi itu kunci itu Kawati ambil. Kawati bangun, tak, udah Tuhan, benar itu kunci. Kawati langsung bangun, itu tengah malam itu, 2:30. Kawati lihat tas yang tadi yang diganti untuk besok dipakai. Kawati lupa bahwa ada satu resleting kecil yang suka simpen kunci. Kunci ini untuk masuk ke kantor, ke ruangannya Kawati yang ruang di belakang ya. Kawati langsung duduk diam. Kawati, Tuhan terima kasih. Kalau besoknya, kalau saya tidak diingatkan Tuhan melalui mimpi, Kawati nggak akan bisa masuk ke kantor. Kenapa? Ada yang mau diambil di kantor, ada yang butuh cap, ada yang kalian minta nilai. Hebat nggak Tuhan? Itu bukan kebetulan. Dan anak-anak, hari ini firman Tuhan berkata apa? Minta sama yang punya kehidupan ini, yaitu Tuhan kita. Bisa menimbang, bisa membedakan, semuanya datangnya dari Tuhan. Bukan karena belajar pengetahuan, tidak. Dari Tuhan beda. Banyak ya kalau nanti kalian besar, belajar. Jadi orang hukum, bedakan di pengadilan, nanti belajar ya. Dengar baik-baik. Kalau bukan karena hikmat Tuhan. Kita tidak boleh membela yang benar, yang salah kita bela. Yang benar kita salahkan. Dengar, kita bisa membedakan. Karena apa? Kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dengar baik-baik. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhan. Jadi Tuhan yang punya. Oleh sebab itu yang memberi hikmat adalah Tuhan. Tadi Kawati bilang, untuk dapatkan ini apa? Kita harus takut akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dengar, lakukan firman Tuhan. Maka kita akan diberkati seperti Salomo. Apalagi sekarang bukan Raja Salomo saja yang punya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus pasti diberikan. Untuk dapatkan hal itu, Kawati mau bilang, baca firman Tuhan, berdoa. Karena dari firman Tuhan, kalian dikasih hikmat, pengetahuan, kepintaran untuk membedakan mana hal yang menyenangkan Tuhan maupun yang tidak menyenangkan. Ya. Dengar baik-baik, nanti dibaca lagi satu raja-raja ini ya, pasal 3 ini. Pegang janji Tuhan. Tuhan akan beri kepada kamu apa yang kamu minta, seperti apa yang Tuhan mau.
Ayat hafalan kita hari ini dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Garis bawahi Tuhan yang memberi. Oke? Oke? Karena Tuhan. Amsal 2 ayat 6. Nah, anak-anak, ayat hafalan ini Kawati percaya kalian tiap minggu kalian kirimkan ayat hafalan ini. Dan yang kedua, yang kedua, Kawati mau nanya, kalian harus jawab minggu depannya. Ya, di hari, maksudnya dijawab sesama-sama dengan pas video kalian baca ayat hafalan. Tema Gekari apa? Kalian masih ingat? Tema Gekari apa? Tema Gekari mahkota kemuliaan. Ya. Berarti minta kalian jawab ini pertanyaan, 2 pertanyaan ataupun 1 pertanyaan ini. Nanti minggu depan akan kakak-kakak pembina yang lain akan menjelaskan tema ini. Tapi Kawati minta ayat hafalan dikirim sama barengan dengan jawaban dari pertanyaan Kawati. Apa tema gereja? Gekari, gereja apa namanya? Kasih Karunia Indonesia. Jemaatnya Bandung bilang kita jemaat apa? Mahkota kemuliaan. Apa temanya? Kirim hari ini juga ya. Selesai kalian baca firman mendengarkan firman Tuhan hari ini, kirim secepatnya sama Kawati. Kirim di grup ya. Oke. Firman Tuhan hari ini, dan Kawati ingin tutup dengan berdoa sekali lagi. Minta sama Tuhan hikmat itu. Kalau kau pengen pintar, jadi anak hebat di sekolah, dapat nilai yang baik, minta sama Tuhan. Lakukan bagianmu. Apa bagianmu? Belajar. Ya, anak pintar tuh pasti rajin belajar. Ya, karena pasti anak pintar itu dengar-dengaran apa kata mama, belajar, ayo belajar. Ayo belajar, ya. Karena kalian anak-anak hebat. Sekali lagi Kak Atin bilang, kalian anak-anak hebat. Karena Tuhan pilih kalian, kamu punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa hikmat, kemampuan yang dahsyat yang bisa membedakan hal yang baik maupun yang tidak baik, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak-anak, sekalipun kami masih anak-anak. Kami percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Karena kami percaya kalau kami takut Tuhan, kami lakukan firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami yang akan memberikan pengertian, akan memberikan petunjuk, yang akan memberikan menuntun kami untuk berjalan sesuai apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak. Berkati anak-anak kami, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi anak-anak kami. Jadikan anak-anak di dalam masa-masa sekarang ini, sekalipun kami mendengar ada kesulitan, tapi biarlah anak-anak kami dijaga, dipelihara, dan mereka hidup takut akan Tuhan. Berkati orang tua mereka. Berkat Tuhan melimpah, kebutuhan setiap anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu dicukupkan, bahkan dilebihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami, jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan, yang sedang sakit. Kami sepakat anak-anak Tuhan di ibadah anak ini hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan.
Terima kasih. Terima kasih kasih-Mu bagi kami. Tuntun kami sepanjang hari-hari kami ke depan. Dan biarlah kami menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Angkat tanganmu anak-anak. Berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Berkat Tuhan menyertai hidupmu. Berkat Tuhan menuntun hidupmu. Dan memberkati hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, gimana? Seru kan tadi ibadahnya? Kakak lihat kayaknya di sini ada yang baru pertama kali hadir ya. Kakak ucapkan selamat datang di ibadah anak di Karimah Kota Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik, buat yang pertama kali baru hadir, adik-adik bisa cek di bawah di description box. Ada di situ data diri ibadah anak. Nah adik-adik tolong isi ya, supaya kakak-kakak bisa mengenal kalian. Untuk adik-adik juga yang sudah sering hadir di ibadah anak tapi belum pernah mengisi data diri ibadah anak, tolong isi juga ya, biar kakak-kakak bisa data kalian semua. Dan adik-adik, setelah ini adik-adik tolong mengisi presensi ibadah anak. Ingat sekali lagi, harus diisi ya. Presensi ibadah anak itu diisinya setiap minggu. Tetapi kalau data diri ibadah anak cukup 1 kali. Di sana kakak bisa tahu adik-adik apakah ikut ibadah ini atau enggak. Nah adik-adik jangan lupa abis ini pun harus memberikan ayat hafalan. Dikirim di grup ibadah anak. Link grup ibadah anak juga sudah ada di description box video ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan ayat hafalan itu supaya kakak-kakak bisa tahu. Nih kakak akan menunjukkan video ayat hafalan minggu lalu. Silahkan ditonton. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amin. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.